Selamat datang kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada Lab Indonesia Digital Business Networking 2021 Conference Virtual Session yang diselenggarakan oleh Pamerindo Indonesia dan Informa Markets. Lab Indonesia Digital Business Networking didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Balai Besar Industri Agro (BBIA), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Labkesda Jakarta, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia APTFI, Himpunan Kimia Indonesia, HKI, Masyarakat Standarisasi Indonesia, MASTAN, Singapore Manufacturing Federation, SMF, Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia, ILKI, Persatuan Peranata Laboratorium Pendidikan Indonesia, PPLPI, Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, PERMI, Konsorsium Bioteknologi Indonesia, KBI, Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy, IFHE, dan LabMania. Sebelum kami memulai conference virtual session ini, kami ingin menginformasikan bahwa mikrofon dan video peserta telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk para pembicara, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box yang tertera pada layar Anda. Jika terdapat gangguan pada internet selama conference virtual session berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link conference virtual session. Berikutnya kami akan putarkan video pameran Lab Indonesia 2018. I'm very surprised. There's a lots of people coming, and the main people is interested in Japanese products. So I'm very happy to see that. Very fantastic event, and like I said, it's exceeded my expectation. I'm very happy with Lab Indonesia. I think it's pretty good. You should just continue doing that because the application of the analytical chemistry is quite important. I mean, it can expand to a different discipline. So yeah, just keep doing it. We are going to do it.
Demikian video pameran Lab Indonesia 2018. Untuk sesi selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator dan pembicara untuk memulai conference virtual session hari ini. Kepada moderator, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali perkenalkan, nama saya Elsa Hadia Putri yang akan membawakan acara webinar kali ini yang bertemakan tentang evaluasi hasil sertifikat kalibrasi peralatan laboratorium. Nah, ngomong-ngomong berbicara tentang kalibrasi ini ya Bapak Ibu, sebenarnya kenapa sih ya peralatan di laboratorium ini harus dikalibrasi? Apakah perlu dan harus sesuai dengan apa ya? Dan kenapa hasil kalibrasi itu harus dievaluasi? Nah, dalam kesempatan siang hari ini, semua itu akan dibahas tuntas oleh Bapak Gansar Sulistianto, yaitu narasumber pada webinar kali ini yang telah hadir di Zoom meeting. Ya, halo Bapak Gansar. Halo, Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, alhamdulillah. Beliau merupakan lead asesor Komite Akreditasi Nasional Indonesia. Benar, Bapak? Ya, tapi nggak perlu itulah. Baik, Bapak udah siap untuk memaparkan materi? Baik, siap, Mbak. Oke, sebelum itu saya akan membacakan rundown pada siang hari ini ya Bapak. Oke. Pembukaan dimulai dari pembukaan MC dari pukul 14 sampai dengan 14:05. Kemudian akan ada pemaparan materi yang pertama dari pukul 14:05 sampai dengan 14:30. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan materi yang kedua, yaitu dari pukul 14:30 sampai dengan 15:15. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab selama 30 menit dari pukul 15:15 sampai dengan 15:45. Selanjutnya, terakhir akan ada post-test, foto bersama, dan penutupan dari pukul 15:45 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk post-test ini bersifat wajib ya Bapak Ibu sebagai bahan sertifikat nanti. Seperti itu. Oke, baik Bapak, udah siap? Siap, oke. Oke. Saya izin share screen. Baik Bapak. Kepada Bapak Gansar Sulistianto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Sama-sama Bapak. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya share screen ya. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, perlu mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gansar Sulistiarto, Purna Bakti tahun 2009 dari UPT, PSMB dan LT, ya. UPT Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengujian sertifikasi mutu barang dan lembaga tembakau di Surabaya. Jadi saya sudah 12 tahun mengenyam nikmatnya masa pensiun. Materi yang ada di rundown tadi sebetulnya saya gabungkan menjadi satu.
tetapi saya berharap tetap mengakomodir materi-materi yang seperti disampaikan oleh Mbak Elsa tadi. Jadi pertama kali kita mengacu kepada dokumen ini 17025/2017 ya, di mana di butir 6.4.6 itu peralatan pengukuran harus dikalibrasi jika ketelitian pengukuran atau ketidakpastian pengukurannya mempengaruhi keabsahan hasil yang dilaporkan. Nah, ini tentunya seluruh peralatan uji dan peralatan ukur yang digunakan oleh teman-teman di laboratorium atau di proses ya, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pengukuran akhir itu harus dikalibrasi. Jadi misalnya timbangan elektronik ataupun enclosure, jadi enclosure itu bisa saja furnace atau oven atau inkubator dan sejenisnya. Jadi harus dikalibrasi. Setelah dikalibrasi di 6.4.4 itu mensyaratkan bahwa laboratorium harus memverifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum ditempatkan atau dikembalikan ke layanan, artinya sebelum digunakan kembali. Ini. Kemudian 6.4.5, peralatan yang digunakan untuk pengukuran harus mampu mencapai ketelitian pengukuran dan atau ketidakpastian pengukuran yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sah. Jadi itu dasar dari mengapa peralatan ukur atau uji itu harus dikalibrasi. Tentunya kalibrasi itu dilakukan terhadap alat ukur dan atau alat uji yang memang dia berpengaruh terhadap hasil pengukuran, hasil akhir pengukuran. Baik, itu dasarnya. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, apa sih kalibrasi tersebut? Kita harus berupaya untuk memahami. Kalibrasi adalah suatu kegiatan ya, proses dari kegiatan yang bertujuan untuk mencari hubungan antara nilai penunjukan terhadap nilai yang dianggap benar. Nah, hubungan tersebut biasanya disebut penyimpangan ataupun koreksi. Jadi penyimpangan dan koreksi itu hanya terbalik saja tandanya hanya terbalik saja. Jadi saya ulangi, kalibrasi itu adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan mencari hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat, misalnya alat tersebut termometer, gelas misalnya. Kemudian kita memiliki suatu standar yang memiliki nilai konvensional misalnya 30 derajat Celcius. Kemudian kita memiliki termometer mengukur standar tersebut. Ternyata misalnya termometer kita menunjukkan 30,1 misalnya. Nah, hubungannya adalah koreksi dari penunjukan termometer yang kita miliki terhadap nilai standar tersebut. Dengan demikian, hubungan tersebut kita nyatakan sebagai koreksi, koreksinya adalah minus 0,1. Jadi pada saat termometer tersebut membaca 30,1, padahal yang dibaca itu nilai standarnya adalah 30,0, maka koreksinya adalah minus 0,1. Jadi itu sebetulnya kalibrasi. Baik, tujuannya adalah tercapainya ketertelusuran. Yang pertama itu tercapainya ketertelusuran
atau menjaga agar rantai ketertelusuran tersebut tidak terputus. Jadi tentunya ketika teman-teman memiliki suatu alat ukur, misalnya timbangan, kemudian dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh KAN untuk rentang, untuk lingkup timbangan, rentang ukurnya juga sesuai, maka standar kerja yang digunakan oleh laboratorium kalibrasi untuk mengkalibrasi timbangan milik teman-teman tersebut harus juga sudah terkalibrasi. Begitu seterusnya sampai ke standar nasional yang kita miliki, di mana standar nasional yang kita miliki itu tertelusur juga ke internasional. Jadi itu salah satu tujuannya, tercapainya ketertelusuran pengukuran atau menjaga agar rantai ketertelusuran tersebut tidak terputus. Jadi tidak boleh laboratorium kalibrasi tidak boleh mengkalibrasi peralatan pelanggannya menggunakan standar kerja yang belum mampu telusur atau belum terkalibrasi. Kemudian menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional ataupun internasional. Tentunya ketika kita sudah terkalibrasi, akhirnya hasil-hasil pengukuran kita itu terjamin secara nasional ataupun internasional. Artinya begini, 30 derajat Celcius yang ada di Jepang itu sama juga dengan 30 derajat Celcius yang ada di Indonesia. Kemudian kita dapat juga menetapkan penyimpangan atau koreksi dari alat ukur terhadap kebenaran nilai konvensional. Jadi yang seperti saya gambarkan di awal tadi terkait dengan termometer gelas, yaitu koreksinya minus 0,1. Kemudian memenuhi klausul 6.4 dari SNI ISO IC 17025/2017 ya tentang peralatan, di mana alat ukur dan uji yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Dan klausul 6.5 tentang ketertelusuran, di mana alat ukur dan uji yang digunakan harus terpelihara sifat mampu tertelusurnya sepanjang waktu yang diperoleh dari kegiatan kalibrasi. Jadi untuk mendapatkan sifat ketertelusuran tersebut salah satunya melalui kalibrasi. Kemudian tujuan yang lain, ini yang paling penting adalah, makanya saya nyatakan dengan warna biru di sini ya, adalah terciptanya deteksi atau pencapaian kondisi layak pakai atau kebalikannya tidak layak pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur uji dalam proses produksi, serta keamanan alat kesehatan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Nah inilah yang akan kita bahas. Materi utamanya adalah di sini. Bagaimana teman-teman setelah menerima sertifikat kalibrasi itu kemudian dapat memverifikasi seperti yang dipersyaratkan 6.4.4 dan 6.4.5 pada 17.025/2017. Itu yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Nah, ada beberapa istilah ya nanti yang akan muncul pada sertifikat kalibrasi yang diterima oleh teman-teman. Yaitu pertama adalah status ketertelusuran. Itu adalah sifat atau kemampuan nilai penunjukan alat ukur untuk berhubungan atau dapat dibandingkan ya dengan standar internasional melalui rantai perbandingan yang tidak terputus. Jadi tidak boleh terputus. Seperti saya gambarkan tadi, ketika laboratorium kalibrasi mengkalibrasi timbangan milik teman-teman, maka anak timbangan milik laboratorium kalibrasi tersebut juga harus sudah dikalibrasi. Begitu seterusnya sampai ke standar internasional. Kemudian ada informasi ketidakpastian pengukuran di dalam sertifikat kalibrasi. Oh, sebentar. Yang mampu telusur tadi itu ada pernyataan nanti di sertifikat kalibrasi, ketertelusuran
melalui ke Satuan SI melalui LK berapa gitu, atau melalui SNSU misalnya, Standar Nasional Satuan Ukuran yang ada di BSN. Kemudian ada nilai ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran tersebut adalah suatu rentang nilai ya, karena dia plus minus ya. Ya bila dijumlahkan terhadap hasil pengukuran, maka diharapkan nilai benar berada di dalamnya. Jadi kita nggak tahu sebetulnya nilai benarnya, sebenar-benarnya benar itu di mana, kita berapa itu tidak tahu. Tetapi kita tahu letaknya. Letaknya adalah pada hasil pengukuran plus minus ketidakpastian pengukuran tersebut. Jadi letaknya berada di sana. Karena ya mungkin kita sepakat ya, kebenaran yang sebenar-benarnya benar hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tidaklah berarti apa-apa bila nilai hasil pengukuran tidak dilengkapi dengan informasi nilai ketidakpastian. Karena di dalam proses pengukuran itu banyak sekali aspek-aspek yang mengganggu pada saat pengukuran tersebut dilakukan. Nah, itu yang kita akumulasikan, kita sebut ketidakpastian. Kemudian tingkat kepercayaan 95%, artinya dari rentang tersebut, rentang ketidakpastian tersebut, probabilitasnya itu 95%. Dan itu sudah disepakati secara internasional. Kemudian ada faktor cakupan. Nah, faktor cakupan ini dengan notasi K kecil ya, adalah suatu faktor pengali ya, yang dapat menjadikan ketidakpastian itu menjadi lebih realistis. Karena pada dasarnya faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran tidak hanya sebatas pengulangan, kemudian daya bacanya, kemudian standar kerja yang digunakan untuk melakukan pengukuran tersebut, dan pengaruh lain yang dapat diperhitungkan. Jadi pada dasarnya tidak hanya hal-hal itu saja atau hal-hal yang dapat diperhitungkan saja, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang tidak atau belum dapat diperhitungkan oleh manusia dalam pengukuran tersebut. Nah, faktor cakupan ini diharapkan dapat mewakili sumber-sumber ketidakpastian yang belum dapat diperhitungkan tersebut. Jadi, yang sudah dapat diperhitungkan oleh manusia memiliki nilai 1, kemudian karena kita masih manusia, sehingga jangan-jangan ada aspek lain yang mempengaruhi pengukuran tersebut. Nah, itu memiliki nilai 1 juga. Dengan demikian kita gabungkan menjadi 2. Itu faktor cakupan. Kemudian ini salah satu contoh kasus ya, alat uji. Ini kasus dalam cara kita mengevaluasi atau memverifikasi oven apakah layak pakai atau tidak. Jadi kalau oven itu adalah alat uji ya, bukan alat ukur. Jadi dia alat uji digunakan untuk melakukan suatu pengujian pemanasan pada suhu tertentu. Suhunya tetap. Dengan demikian harus dikalibrasi pada suhu tersebut. Tidak boleh di tempat yang lain. Ya. Kalau alat ukur berbeda. Kalau alat ukur itu misalnya seperti timbangan, karena dia digunakan untuk melakukan pengukuran, maka harus diukur, harus dikalibrasi di sepanjang rentang ukurnya atau sesuai dengan permintaan teman-teman pengguna dari timbangan tersebut. Baik, saya lanjutkan untuk yang ini, contoh kasus 1. Ada sebuah oven kapasitasnya 220 derajat Celcius, skala terkecil termometernya 0,5 derajat Celcius. Kemudian digunakan untuk pengujian penetapan parameter kadar air. Dengan temperatur kerjanya
itu 105 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Dengan demikian, suhu yang terjadi di dalam oven tersebut harus di antara 103 sampai dengan 107 derajat Celcius. Tidak boleh di luar itu. Karena persyaratannya 105 plus minus 2 derajat Celcius. Saya lanjutkan. Ini setelah dikalibrasi, itu hasil kalibrasinya sebagai berikut. Setting ovennya 105,0. Penunjukan indikator oven, jadi indikator ovennya temperatur yang ada di oven tersebut, itu menunjukkan 104,5 sampai dengan 106,0. Tidak selalu setting oven itu sama dengan indikator oven. Tidak selalu. Meskipun ketika sekarang ovennya itu digital ya, jadi ya tinggal pencet-pencet tombol aja, gitu. Itu akan tercapai. Ya. Hal itu akan tercapai, tetapi dia pasti tetap ada pergeseran. 1 kali skala terkecilnya biasanya, naik ataupun turun. Baik, kemudian dengan setting oven yang 105, kemudian penunjukan itu 104,5 sampai dengan 106. Setelah diukur, ini sudah terkoreksi ya nilai-nilai ini. Itu titik pantau 1, kita melakukan pengukuran 6 titik pantau. Jadi di dalam oven tersebut kita masukkan 6 sensor suhu, ya, 6 sensor suhu di beberapa lokasi. Kemudian kita sebut yang sensor 1 itu diletakkan pada titik pantau 1. Demikian selanjutnya. Nah ini di titik pantau 1 itu berfluktuasi minimum 103,5, maksimumnya 105,8. Jadi sepanjang waktu itu seperti itu terus. Kalau turun dia 103,5, kemudian naik lagi. Tidak pernah di bawah 103,5 dalam rentang waktu pelaksanaan kalibrasi. Ini tentunya sudah stabil, ovennya sudah stabil. Kemudian maksimumnya demikian juga 105,8 dan tidak pernah naik lagi dari 105,8. Kemudian turun lagi 103,5, naik lagi 105,8. Demikian juga untuk titik pantau yang lainnya. Nah, fluktuasi maksimum di sini 3 derajat Celcius. Fluktuasi maksimum ini adalah berfluktuasinya yang terbesar pada masing-masing titik pantau. Jadi mungkin di sini, di titik pantau 3 ini. Maksimum 106,5 dikurangi 103,5. Jadi mengacunya pada titik pantau ya, yang sama, minimum dan maksimum pada titik pantau yang sama. Itu berfluktuasinya yang paling besar yang mana? Ternyata dia 3 derajat Celcius pada titik pantau 3. Kemudian variasi maksimum itu 3,4, artinya adalah maksimum suhu yang terjadi di seluruh titik pantau dikurangi minimum yang terjadi di seluruh titik pantau. Jadi ini antara maksimum titik pantau 6, minimum titik pantau 2. Jadi ini paling kecil kelihatannya, paling rendah. Yang ini paling tinggi di antara seluruh titik pantau ini maksimumnya. Itu 3,4. Kemudian ketidakpastiannya dinyatakan plus minus 2,1 derajat Celcius. Jadi ini sebagai contoh saja. Ya. Kita perhatikan ini ya ketidakpastiannya plus minus 2,1 derajat Celcius. Nah akhirnya dengan informasi ini kita diwajibkan oleh klausul 6.4.4 dan 6.4.5 untuk memverifikasi. Ini kan gambaran unjuk kerjanya oven yang kita miliki. Apakah mampu dia memenuhi persyaratan metode. Persyaratan metodenya tadi adalah 100
5 plus minus 2 derajat Celcius. Atau 103 sampai dengan 107. Baik, ini unjuk kerjanya. Kemudian kita evaluasi. Titik pantau 1 yang kita evaluasi. Itu berfluktuasi pada suhu 103,5 sampai 105,8. Kita lihat sebelumnya 103,5 sampai 105,8. Itu titik pantau 1 ya. Kemudian ketidakpastian pengukuran plus minus 2,1 derajat Celcius. Saya ingatkan kembali, ketidakpastian pengukuran adalah suatu rentang nilai yang bila dijumlahkan terhadap hasil pengukuran ini, ya, itu diharapkan nilai benar berada di dalamnya. Nah, dengan demikian, dengan informasi seperti ini, dapat kita katakan suhu sebenarnya yang terjadi berarti berada pada rentang 101,4 derajat Celcius, yaitu 103,5 min 2,1 sampai dengan 107,9, yaitu 105,8 plus 2,1. Yang 103,5 plus 2,1-nya tidak saya hitung, karena pasti di antara berada di rentang 103,5 sampai 105,8. Begitu juga 105,8 min 2,1-nya juga tidak saya hitung. Karena berada pada rentang ini. Akhirnya yang saya hitung hanya 103,5 min 2,1 sampai dengan 105,8 plus 2,1. Dengan demikian berada pada ini suhu benar yang berada di dalam oven itu. Untuk titik pantau 1 ya, itu berada di sini, 101,4 sampai dengan 107,9. Akhirnya, karena suhu yang dipersyaratkan oleh prosedur pengujian itu adalah 103 derajat Celcius sampai 107 derajat Celcius. Sedangkan suhu sebenarnya yang terjadi adalah 101,4 sampai 107,9. Maka lokasi pada titik pantau 1 tidak layak pakai untuk melakukan pengujian penetapan parameter kadar air. Karena 101,4 itu di bawah 103, 107,9 di atas 107. Jadi ada kebolehjadian berada di luar rentang 103 sampai dengan 107. Dengan demikian, lokasi titik pantau 1 itu kita nyatakan tidak layak pakai. Demikian juga dengan titik pantau lainnya. Teman-teman harus mengevaluasi, memverifikasi satu-satu. Sampai ditemukan nanti mana yang ini, yang layak pakai. Tetapi di sini kelihatannya semuanya tidak layak pakai. Jadi seluruh oven tersebut tidak layak pakai kalau diverifikasi semuanya. Karena apa? Karena ketidakpastiannya ini 2,1 plus minus 2,1 lebih besar dari toleransi yang diizinkan. Toleransi yang diizinkan adalah plus minus 2. Sementara ketidakpastiannya plus minus 2,1. Dengan demikian, mau dikalibrasi berapa kali pun juga kalau nilai ketidakpastiannya lebih besar dari toleransi yang diizinkan, maka oven tersebut tidak akan layak pakai. Baik, kemudian yang contoh kasus 2 untuk alat ukur ya, untuk alat ukur. Nah, ini suatu laboratorium pengujian menggunakan metode standar yang memerlukan suatu proses penimbangan dengan ketelitian 0,1 gram pada 1000 gram. Jadi, ketelitian tadi itu akurasi atau toleransi. Pada 1000 gram, massa tertimbangnya harus 1000 gram plus minus 0,1 gram. Meskipun di sini tidak ada
tanda plus minusnya. Kadang-kadang kalimat pada metode itu bisa ketelitian, bisa akurasi, bisa maksimum permissible error, dan seterusnya. Suatu kata-kata yang mengartikan bahwa itu adalah toleransi. Kemudian, lab tersebut membeli satu timbangan elektronik dengan kapasitas 1.200 gram dan resolusi 0,1 gram. Yang pada saat pembelian belum disertai dengan sertifikat kalibrasi. Jadi, di sini sengaja resolusinya saya samakan dengan toleransi yang hendak dicapai. Nah, ini teman-teman sangat riskan. Ketika resolusinya kita ambil 0, sama dengan toleransi. Sama dengan. Jadi teman-teman harus mereview. Jadi awal sebelum membeli itu kita harus mereview spesifikasi peralatan yang hendak kita beli. Nah, itu mereviewnya tentunya harus bertanya kepada user, ini digunakan untuk menimbang berapa, dengan toleransi berapa, atau ketelitian berapa, atau akurasi berapa, atau maksimum permissible error berapa. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, 0,1 gram, maka sebaiknya teman-teman membeli yang 0,01 gram resolusinya. Resolusi ini adalah skala terkecil dari timbangan tersebut. Resolusi adalah skala terkecil. Baik, setelah kita beli, ya, jadi ini hanya satu contoh saja ya, kebetulan sama. Tetapi belum disertai dengan sertifikat kalibrasi. Berarti teman-teman sendiri yang harus mengkalibrasikan. Nah, untuk melakukan kalibrasi, untuk memilih jasa pelayanan kalibrasi pada laboratorium kalibrasi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, lab kalibrasi tersebut harus sudah terakreditasi oleh CAN. Satu, ya, pada lingkup timbangan. Kemudian yang kedua, pada rentang ukurnya juga. Jadi dia rentang ukurnya juga sampai 1000. Jadi lingkup pertama, kemudian rentang ukur, kemudian yang ketiga, memiliki ketidakpastian yang lebih kecil dari akurasi yang hendak kita capai. Jadi harus lebih kecil dari 0,1 gram. Karena ketika teman-teman itu membeli jasa kalibrasi ke laboratorium kalibrasi yang nilai ketidakpastiannya yang diklaim ke CAN dan sudah disetujui oleh CAN itu lebih besar dari goal akurasi yang hendak dicapai oleh teman-teman, maka pasti tidak layak pakai. Karena laboratorium tersebut, misalnya gini, laboratorium kalibrasi tersebut sudah menyatakan bahwa ketidakpastian yang dapat dia berikan itu 0,2 gram misalnya. Dengan demikian, lab kalibrasi tersebut ketika menerbitkan sertifikat kalibrasi tidak akan mungkin 0,1 gram, pasti 0,2 gram. Dengan demikian, karena ketidakpastiannya itu lebih besar dari goal akurasi kita atau dari toleransi ini, pasti timbangan tersebut tidak layak pakai. Ya, jadi ada 3 aspek yang ini. Yang paling penting, dalam lingkup akreditasi, jadi dia memiliki lingkup timbangan, rentangnya sesuai, dia rentangnya sampai 1000 juga, 1000 gram, bahkan mungkin bisa lebih. Yang penting 1000 ini ada di dalam rentangnya dia. Kemudian di titik 1000, dia memiliki ketidakpastian yang lebih kecil dari 0,1 gram. Atau lebih kecil dari goal akurasi yang hendak kita capai. Baik. Nah, ada kecenderungan
Apakah timbangan ini memenuhi persyaratan dari metode uji? Kita lihat. Ini kelihatannya ada satu yang hilang. Jadi di sini teman-teman, nilai ketidakpastiannya itu 0,05 gram ya. 0,05 gram nilai ketidakpastiannya. Ada kecenderungan ketika teman-teman itu melaksanakan suatu metode pengukuran ya, metode penimbangan, timbang 1000 gram bahan, maka teman-teman akan meletakkan bahan yang diuji itu sampai timbangan menunjukkan 1000. Atau ketika teman-teman menggunakan wadah, maka wadah itu ditimbang, kemudian diter, baru menambahkan beban sampai menunjukkan 1000. Ada koreksinya. Sebentar, minta maaf teman-teman. Ini saya tutup dulu. Barangkali saya salah untuk membuka filenya. Baik, teman-teman, saya coba membuka ini ya, tetapi tidak bersambung dengan ini. Ini hasil kalibrasinya, teman-teman. Ini hasil kalibrasi dari timbangan tersebut. Di mana dinyatakan bahwa pada titik 1000 gram itu memiliki koreksi 0,8 gram dan ketidakpastian 0,05 gram. Jadi saya ulangi, pada titik 1000 gram dia memiliki koreksi 0,8 gram dengan nilai ketidakpastian 0,05 gram. Kemudian kita kembali ke yang tadi. Sampai di sini. Nah ini ketika pembacaannya itu 1000, seperti saya nyatakan tadi bahwa ada kecenderungan teman-teman ketika menjalankan prosedur penimbangan timbang 1000 gram, maka teman-teman ada kecenderungan untuk menambah bahan yang ditimbang tersebut atau mengurangi sedemikian rupa sehingga pembacaan timbangan itu 1000. Dinyatakan pada sertifikat kalibrasinya tadi memiliki koreksi 0,8. Jadi di sini koreksinya. Dengan demikian massa konvensional tertimbangnya itu adalah 1000,8. Dengan ketidakpastian plus minus 0,05. Dengan demikian kebolehjadian letak dari massa konvensional benar itu berada pada 1000,75 sampai dengan 1000,85 atau 1000,8
plus minus 0,05 gram. Plus minus ketidakpastiannya. Jadi berada di sini hasil penimbangannya. Padahal prosedur penimbangan adalah berada di sini 1000 plus minus 0,1. Jadi harus berada di antara 999,9 sampai dengan 1000,1. Nah, ini apa sebabnya? Bila koreksi yang tercantum dalam sertifikat kalibrasi tidak diperhitungkan. Jadi teman-teman tidak dalam menjalankan pekerjaan, penimbangan itu tidak melihat atau tidak mengacu sama sekali kepada sertifikat kalibrasi yang sudah diterbitkan. Dengan demikian, bila koreksi yang tercantum dalam sertifikat kalibrasi tidak diperhitungkan, maka timbangan ini tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh metode uji, yaitu 1000 plus minus 0,1. Nah, bagaimana agar timbangan tersebut layak pakai? Kita lihat nanti. Akhirnya koreksi harus diperhitungkan. K, koreksi sama dengan massa dikurangi pembacaan. Jadi yang kita cari nanti pembacaan timbangannya. Pembacaannya timbangannya itu berapa? Massanya ada jelas 1000, min koreksi-koreksi kan diketahui juga 0,8 tadi. Dengan demikian, bila diinginkan massa 1000 gram, maka ini massanya 1000 gram ya yang diinginkan. Maka pembacaan timbangannya adalah 1000 gram dikurangi 0,8 gram, kurangi koreksi. Dengan demikian, pembacaan timbangan harus 999,2, harus menunjukkan itu. Jadi bukan 1000 lagi. Kalau 1000 sama dengan yang slide yang sebelumnya, akhirnya tidak layak pakai. Nah, tetapi kalau teman-teman memperhitungkan koreksi di dalam melaksanakan prosedur penimbangan tersebut, jadi pada pembacaan 999,2, maka hasilnya seperti ini. Kalau pembacaan timbangan itu 999,2 gram, ditambah koreksi 0,8, maka massa konvensional tertimbangnya adalah 1000. Dengan ketidakpastian 0,05, maka kebolehjadian nilai benarnya itu berada di antara 999,95, yaitu 1000 min 0,05, sampai dengan 1000,05 atau 1000 plus 0,05 plus ketidakpastian ya. Hasil pengukuran plus minus ketidakpastian. Ketidakpastian adalah suatu rentang nilai yang bila dijumlahkan terhadap hasil pengukuran diharapkan nilai benar berada di dalamnya. Nah, ini rentang di sini ini ternyata di dalam rentang prosedur penimbangan, yaitu 1000 plus minus 0,1. Jadi di antara 999,9 sampai dengan 1000,1. Dengan demikian, timbangan layak pakai untuk menjalankan prosedur penimbangan 1000 plus minus 0,1 gram. Jadi ini kata kuncinya teman-teman, verifikasi alat terkait dengan persyaratan klausul 644 dan 645 di 17.025/2017 itu, caranya adalah hanya kita melihat informasi atau lihat informasi pada metode pengujiannya. Metode pengujiannya kan ada misalnya panaskan bahan pada dalam oven dengan suhu 105 plus minus 2, atau timbang bahan 1000 gram dengan toleransi 0,1 gram seperti yang dicontohkan tadi.
Jadi kita harus mencari informasi itu, nilai ukur dan toleransinya. Toleransi atau akurasi atau ketelitian atau maksimum permissible error yang diizinkan, ya. Penyimpangan terbesar oleh suatu proses pengukuran. Nah, ini biasanya dicantumkan di dalam metode pengujiannya atau proses, ya, atau proses. Kemudian kita bandingkan dengan kinerjanya peralatan yang tertuang dalam sertifikat kalibrasinya, yaitu nilai koreksinya dan nilai ketidakpastiannya. Dengan demikian, bila yang pertama A, nilai ukur dikurangi toleransi lebih kecil sama dengan baca peralatan plus koreksi plus minus ketidakpastian, itu lebih kecil juga sama dengan nilai ukur plus toleransi. Maka peralatan tersebut layak pakai. Begitu kebalikannya. Kalau nilai ukur dikurangi toleransi lebih besar atau sama dengan baca peralatan plus koreksi plus minus ketidakpastian, itu lebih besar juga dari nilai ukur plus toleransi, maka peralatan ukur itu tidak layak pakai. Ukur ataupun uji sama. Tapi kalau uji tidak memiliki koreksi, karena dia dikalibrasi pada seperti oven tadi itu, dia dikalibrasi sesuai dengan permintaan. Jadi hanya satu titik di sana. Tidak ada nilai koreksi. Kadang-kadang ada laboratorium kalibrasi yang menyatakan koreksi, ya, koreksi dari termometer yang terpasang pada oven tersebut terhadap suhu yang ada di dalam. Itu akhirnya malah membingungkan dari user sendiri. Jadi user sebaiknya hanya melihat kondisi suhu di dalam oven, itu sesuai enggak dengan persyaratan tadi. Persyaratannya seperti contoh tadi adalah 105 plus minus 2. Nah, suhu yang di dalam oven itu terjadinya berapa? Karena kadang-kadang suhu yang terjadi di dalam dengan setting alat saja sudah bisa berbeda. Kadang-kadang di setting 108, itu baru di dalamnya 105. Karena heaternya sudah lelah misalnya. Jadi sudah cukup lama usia dari oven tersebut sehingga dia cukup lelah. Atau kebalikannya. Jadi misalnya sudah ini kemudian diganti heaternya. Heaternya diganti di mana sebetulnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Sehingga dengan setting 104 saja sudah tercapai suhu 105 di dalamnya. Oleh karenanya teman-teman tidak perlu memperhatikan nilai koreksi pada oven. Karena nilai koreksi tersebut adalah selisih antara penunjukan dengan suhu sebenarnya yang ada di dalam oven. Nah, itu tidak perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah suhu yang terjadi sebenarnya di dalam oven tersebut. Apakah sesuai dengan prosedur pemanasan yang ada pada metode pengujian. Jadi materinya adalah itu saja, teman-teman. Mungkin kita dapat lebih banyak untuk berdiskusi, ya. Tetapi tetap di dalam koridor evaluasi hasil kalibrasi, sertifikat kalibrasi atau evaluasi kelayakan pakai, verifikasi kelayakan pakai dari peralatan ukur ataupun peralatan uji. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Saya kembalikan ke Mbak Elsa. Baik Bapak, terima kasih sudah menyampaikan materinya ya Bapak ya. Ya. Ini antusias dari pesertanya juga sangat banyak Bapak yang bergabung. Sudah ada 280
18 peserta, Pak. Ya, Luar biasa sekali, Pak. alhamdulillah. Iya. Iya. Oke, baik, langsung ke sesi tanya jawab ya, Bapak ya. Boleh, ya. Oke. Saya akan membacakan untuk soalnya ya, Bapak ya, soal tanya jawabnya. Oke, ini ada dari Bapak atau Ibu Zaini ini ya. Untuk kalibrasi unit apapun itu yang mempunyai parameter harus dikalibrasi, disesuaikan dari produsen produk, atau bagaimana regulasi yang mengaturnya. Seperti apa itu, Pak? Baik, ya. Untuk kelihatannya Mas Zaini kelihatannya ya. Oh, Mas Kalau Zaini, Ibu oke. kayaknya jarang yang namanya Zaini. Iya. Jadi Baik, Bapak. kalau pertanyaannya adalah untuk kalibrasi unit apapun itu yang mempunyai parameter harus dikalibrasi, disesuaikan dari produsen produk, atau bagaimana regulasi yang mengaturnya. Jadi sebetulnya Mas Zaini tidak ada regulasi satupun terkait dengan kalibrasi. Karena kalibrasi itu sifatnya sukarela, voluntary. Berbeda dengan tera atau tera ulang. Kalau tera ulang itu sifatnya mandatori, nah dengan demikian tera ulang itu mengacu pada undang-undang meteorologi legal. Sehingga ketika tidak mau, itu ada sanksi hukumnya. Tapi kalau kalibrasi enggak, tidak ada yang ini, yang mengharuskan. Jadi demikian. Nah, kalau parameter yang harus dikalibrasi, ya tentunya satuan yang ada di sana. Apanya? Misalnya kalau termometer, ya satuan suhu, ya berarti alat ukur itu ketika mengukur suhu itu seperti apa. Nah, itu yang dikalibrasi. Baik, Bapak. Berarti menyesuaikan sama alatnya ya, Bapak ya? Iya, menyesuaikan dengan alatnya. Oke. Mungkin Mas Zaini bisa dimungkinkan Mbak Elsa untuk berkomunikasi dengan Mas Zaini. Ini ada jawaban lagi dari Mas Zaini. Tera ulang itu seperti apa, Pak, contohnya katanya gitu? Nah, tera ulang itu diberlakukan pada alat ukur yang digunakan sebagai media bertransaksi. Jadi misalnya timbangan yang ada di pasar itu yang digunakan untuk menimbang gula pada saat saya membeli gula, gitu, Mbak. Nah, timbangan itu kan pakai timbangan. Biasanya pakai timbangan yang sama lengan itu ya. Jadi anak timbangannya yang harus ditera ulang. Tetapi kalau untuk quality control, untuk kepentingan sendiri itu di luar kewenangan dari tera ulang tersebut. Dan tera ulang itu hanya dapat dilakukan oleh personel yang berhak, sebutannya personel yang berhak ya, berada pada institusi kemeteorologian yang ada di masing-masing kabupaten atau kota. Sekarang diserahkan dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kalau tidak salah gitu. Jadi itu Mas Zaini. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Zaini ya. Iya. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Bu Siti. Iya, Ibu Siti. Mohon izin bertanya. Bagaimana cara menentukan ketidakpastian pada hasil kalibrasi bahwa alat tersebut masih layak digunakan atau tidak? Nah, sudah tadi kan. Jadi Bu Siti tadi itu adalah salah satu contoh ya, evaluasi kelayakan pakai dari alat ukur atau alat uji. Nah, intinya adalah pemenuhan klausul 6.4.4 dan 6.4.5 pada 17.05.2017. Jadi caranya mudah sebetulnya. Kita bandingkan saja unjuk kerja dari peralatan
yang digambarkan pada sertifikat kalibrasi. Tentunya nilai koreksi dan ketidakpastian. Nah, ketika nilai ukur itu lebih kecil, nilai ukur plus toleransi itu lebih kecil daripada pembacaan alat plus koreksi, kemudian plus minus ketidakpastian, dan itu lebih kecil atau sama dengan nilai ukur plus toleransi, maka dia layak pakai. Demikian juga kebalikannya. Jadi itu Bu Siti. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Bu Siti ya. Oke, selanjutnya Pak, ini ada dari Ibu Yuni Hapsari. Bu Yuni Hapsari, faktor koreksi yang ada pada sertifikat kalibrasi digunakan untuk apa? Apakah harus dilakukan koreksi saat pembacaan pengukuran? Nah, harus diperhitungkan. Jadi dilakukan koreksi tersebut itu kan maksudnya harus diperhitungkan. Tetapi itu untuk alat ukur ya. Jadi misalnya termometer, kemudian pressure gauge, kemudian timbangan, dan seterusnya, yang alat ukur ya, penggaris misalnya, jangka sorong, gitu. Tetapi tidak untuk alat uji. Kalau alat uji tadi seperti inkubator, oven, furnace, dan seterusnya. Kalau inkubator, kalau alat uji, koreksinya tidak perlu diperhitungkan. Karena justru suhu yang terjadi di dalam itulah yang menjadi pedoman. Apakah dia sesuai dengan metode pemanasannya, sesuai atau tidak. Metode pemanasan ataupun metode pendinginan ya, karena ada beberapa juga yang memang harus didinginkan. Misalnya cold storage, ikan, dan seterusnya. Jadi Bu Yuni, koreksi harus diperhitungkan ketika kita melakukan pembacaan alat ukur. Kemudian Mas Gandhi. Nah, ini Mas Gandhi ini dari Mas Gandhi panjang. Dewan Daru. Kami mendapatkan Iya, penawaran panjang. dari salah satu supplier alat lab kami untuk melakukan kalibrasi yang disediakan oleh pabrikan mereka. Tidak terakreditasi 17025. Namun mereka menawarkan kelebihan mampu melakukan adjust atau servis perbaikan jika hasil evaluasi kalibrasinya out of tolerance. Selain itu mereka menjelaskan bahwa kalibrasi oleh pabrikan alat lebih memiliki keunggulan teknis ketimbang lab kalibrasi non pabrikan. Oh, keren juga ini. Lewat PD ini. Adanya suppliernya. Karena mereka lebih mengenal alatnya. Apakah benar demikian? Apakah kami boleh melakukan kalibrasi dengan mereka? Pada prinsipnya, Mas Gandhi, kalibrasi harus dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh anggota, oleh lab kalibrasi yang diakreditasi oleh badan akreditasi yang ikut menandatangani saling pengakuan. Jadi kalau di tempat kita di Indonesia itu adalah KAN. Tetapi boleh saja lab kalibrasi tersebut ketika punya uang gitu dia dikalibrasi oleh lab kalibrasi yang ada di Singapura misalnya, atau Malaysia atau Australia misalnya. Tetapi selama lab kalibrasi yang di Singapura, Malaysia ataupun Australia tersebut diakreditasi oleh badan akreditasi yang bersama-sama menandatangani perjanjian saling pengakuan tersebut. Nah, itu boleh. Tetapi kalau ini sudah jelas tidak terakreditasi oleh ISO 17025, sehebat apapun dia, kasarnya gitu deh, sehebat apapun dia, siapa yang ngakuin lo gitu. Emang lu siapa? Kalau cuman bilang aku lebih baik dari yang lain karena aku lebih mengenal peralatan. Gitu. Emang siapa lo? Kalau sudah diakreditasikan artinya sudah diakui kan gitu Pak ya. Bukan kita yang ini, bukan kita yang mengakui ya. Pihak lain yang mengakui.
Nah, pertanyaannya keduanya adalah apakah kami boleh melakukan kalibrasi dengan mereka? Ya boleh-boleh aja. Risikonya tapi tanggung sendiri, Mas Gandhi. Pasti ketika dikalibrasi oleh mereka, sertifikat kalibrasi diterbitkan tanpa menggunakan simbol akreditasi, maka ditolak oleh auditor ataupun asesor. Jadi buang duit, mending kasih gangsar aja duitnya. Gitu Mas Gandhi. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Ya. Gandhi ya. Iya, Oke. Bapak. Sekarang Mas Andri Andri Purnomo. Purnomo. Iya, Bapak. Sumber nilai ketidakpastian dari mana ya? Wah, ini berarti harus belajar kalibrasi, Mas. Jadi ada beberapa sumber ketidakpastian seperti yang saya gambarkan tadi di slide. Setidaknya adalah repeatability. Kemudian ada standar kerjanya sendiri. Itu standar kerjanya kan terkalibrasi juga. Dengan demikian diterbitkan sertifikat untuk standar kerja ini, dia ada nilai ketidakpastiannya juga. Dan ada beberapa lagi tergantung dari jenis kalibrasinya. Jenis kalibrasi jangka sorong, tentunya komponen ketidakpastiannya itu berbeda dengan kalibrasi volumetric glassware, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Nah ini secara spesifik, ya mungkin Mbak Elsa harus meng-create lagi ya, acara untuk yang khusus kalibrasi, Mbak. Khusus Iya, Bapak. kalibrasi. Oke. Siap, Bapak. Oke, itu Pak Andri. Sekarang Mas Rizal, bagaimana caranya menghitung ketidakpastian? Sama ini. Sama jawabannya dengan Mas Andri Purnomo. Nah, kalau nilai toleransi itu didapatkan dari mana? Itu adalah pembacaan alat dikurangi nilai benar. Atau nilai benar sama dengan pembacaan alat ditambah toleransi ya. Nilai toleransi. Bukan itu, saya kira koreksi. Nilai toleransi ini didapatkan pada instruksi kerja atau metode pengujian yang Mas Andri Purnomo jalankan. Misalnya menggunakan SNI, ya. Melakukan pengujian kadar air menggunakan SNI sekian misalnya. Di mana di sana untuk cuplikan ujinya itu ada penimbangan. Timbang kan metodenya metode oven. Jadi timbang bahan yang akan diuji kadar airnya tadi itu misalnya 10 gram dengan toleransi 1 miligram misalnya. Nah itu ada di metode pengujiannya. Atau panaskan pada oven dengan suhu 105 plus minus 2 derajat Celcius. Jadi toleransinya itu ada di metode pengujiannya. Itu Mas Andri. Kemudian Mas Rifki. Iya. Saya Rifki dari Kargil Gresik. Nah ya terus iya maksudnya. Ada di bawahnya itu. Siap, salam kenal Mas Rifki. Iya, Mas Muhammad Rifki. Baik, sekarang Mbak Santi. Selamat sore, Pak. Ya, waktunya tidur ini, Pak. Bagaimana cara mengevaluasi sertifikat kalibrasi spektrofotometer yang mencantumkan, halo Kang. Udah selesai nih. Halo Kang Ivan, belum Oh, Kang. Lagi siap. tanya jawab nih. Lanjutkan. Ya. Bagaimana cara mengevaluasi sertifikat kalibrasi spektrofotometer yang mencantumkan hasil kalibrasi panjang gelombang dan absorbansinya? Jadi ketika ada, misalnya gini, ukur absorbansi ini pada panjang gelombang 590, misalnya gitu, Mbak Santi ya. Kemudian pada area 590 nanometer itu puncak panjang gelombang ada koreksi. Misalnya koreksinya -2. Dengan demikian Mbak Santi harus 590 tadi itu diletakkan ke 590 -2. Jadi 588 ininya. Kemudian baru diukur absorbansinya berapa, itu pun dikoreksikan lagi ketika absorbansi tadi. Karena kan ada koreksi dari absorbansi.
yang tertera pada hasil kalibrasi spektrofotometer. Itu kira-kira Mbak Santi. Mas Muhammad Rifki lagi, oh ini tadi yang Gresik ya. Mau menanyakan, oh, dipotong pula sininya. Oke, nggak apa-apa Mas. Terkadang meskipun koreksi alat kita, contoh inkubator rendah, tapi hasil uncertainty di sertifikat tinggi. Bagaimana jika seperti itu? Nah ini saya punya keyakinan Mas Rifki ini salah memilih laboratorium kalibrasi. Jadi yang dipilih adalah ketidakpastian yang tinggi. Harusnya ketika inkubator misalnya, inkubasikan media ini pada inkubator dengan suhu plus minus suhu 35 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, dengan persyaratan itu plus minus 0,5, maka Mas Rifki harus memilih lab kalibrasi yang memiliki lingkup inkubator, terakreditasi memiliki lingkup inkubator, rentang 35 itu masuk di dalamnya, dengan ketidakpastiannya itu harus lebih kecil dari 0,5. Jadi seperti itu. Karena makanya saya ini langsung nebak aja ini salah beli deh. Jadi yang penting dia lab kalibrasi terakreditasi oleh KAN, inkubatornya ada. Tidak melihat nilai ketidakpastian yang dijanjikannya. Itu. Jadi harusnya Mas Rifki tetap mempertimbangkan nilai ketidakpastian dari lab kalibrasi yang hendak dibeli. Kecuali Mas Rifki misalnya gini, misalnya tadi ya seperti tadi toleransinya plus minus 0,5. Kemudian dia lab kalibrasi yang dibeli oleh Mas Rifki tadi itu memang memiliki ketidakpastian yang dijanjikan oleh lab kalibrasi tersebut plus minus 0,4. Ternyata dikasih lebih dari plus minus 0,4 ini. Tinggi, uncertainty di sertifikat tinggi. Nah itu bisa diklarifikasikan Mas ke lab kalibrasinya. Lo kenapa PHP gua, lo janji 0,4 kok lo ngasihnya 1,1. Nah misalnya gitu. Jadi apa jawaban lab kalibrasinya nanti? Ya, jadi harus seperti itu Mas Rifki. Tapi dugaan saya adalah kesalahan untuk memilih lab kalibrasinya. Baik Mbak Lili Nurmalasari. Untuk kalibrasi alat uji, dicontohkan ada 6 evaluasi titik uji. Apakah ada batasan minimal dan maksimal titik uji? Jadi 6 titik uji ini sebetulnya yang saya gunakan contohnya adalah mengacu ke Australian Standard 2853, di mana jumlah titik ujinya tadi itu dihitung berapa ininya. Menghitungnya itu tergantung dari volume, kemudian toleransi yang diizinkan oleh metode, contohnya plus minus 2 tadi, 105 plus minus 2, kemudian tergantung juga pada perbedaan antara suhu yang diminta operasional yaitu 105 dengan ambien. Jadi ada 3. Tetapi kalau untuk yang ini, jadi harus dihitung itu Mbak. Ini kebetulan saya menghitungnya sebagai contoh saja kan ya, akhirnya 6 titik gitu. Tetapi bisa jadi menjadi banyak titik. Tetapi ketika kan kita mengacu kepada KAN PD 02.04 kalau tidak salah ya, itu minimum 9 titik. Minimum 9 titik. Jadi tidak ada minimal, kalau yang di AS 2853 tadi tidak ada minimal, tetapi kalau di KAN PD 0204 tadi ada minimal. Ada minimalnya di AS 2853 tadi itu sebetulnya 3 plus, jadi 4 minimalnya. Karena rumusnya seperti itu. N-side-nya adalah 3 plus
rumus. Kemudian berarti 3 itu pasti plusnya minimal 1, berarti 4. Begitu Mbak Lili. Sekarang, nah ini yang agak Ari Agustian Saputra. Nah, karena Saputra ini kayaknya Mas ini kalau enggak. Kalau perempuan pasti Ari Agustian Saputri. Selamat siang Pak Gangsar, udah agak sore Mbak. Tapi enggak nanya ini ya, mungkin di bawahnya nanti nanya. Seperti Mas Rifki tadi. Iya, Pak. Mbak Nadira, apakah rekaman conference ini akan dibagikan ke peserta? Silakan tanya ke Mbak Elsa kalau gitu. Jawaban Mbak? Ini akan dibagikan dari Lab Indonesia, Bapak. Oh gitu ya? Iya, Jadi Bapak. menghubungi Lab Indonesia. Gitu Mbak Nadira ya. Ini Kuswandi. Untuk absensi, ini Mas Kuswandi ini. Apakah Ya, Mas masih Kuswandi. senang dengan bebatuan? Ya. Untuk absensi apakah sudah ada? Moga minta tolong ada Mbak ya, Mbak Elsa udah di-share ya untuk absensi. Udah, Bapak. Sudah di-share sepertinya oleh Lab Indonesia ya? Sudah ya? Sudah bersama dengan Postes ya? Sepertinya bersamaan dengan Postes, Bapak. Oh, bersama dengan Postes. Iya. Cak Kus, engkau Cak Kus. Bareng ambil Postes Cak Kus. Ya. Nah, ini kebetulan saya kenal ini, Mbak. Oh. Kebetulan saya kenal, makanya saya berani. Orangnya suka batu ini. Oh. Baik. Pak. Ya. Mbak Febri. Ya, Mbak Febri. Febrianti Listianingsih. Selamat siang. Izin bertanya, apabila toleransi misal inkubator atau oven 0,5, akan tetapi mencoba mencari lab kalibrasi dengan CMC di bawah 0,5 tidak ditemukan di beberapa kota, apa yang bisa laboratorium melakukan, Pak? Ya, tetap cari. Harus tetap dicari. Cari sampai dapat ya, Pak ya? Cari sampai dapat. Dan tentunya kalau ini pada titik berapa ini? Mbak Febri, ini tidak dijelaskan ya. Toleransi 0,5 ini pada titik berapa gitu. Karena kalau inkubator ya, kalau inkubator itu sudah ada yang di bawah 0,5. Ada. Oke. Mana tadi Mbak? Kok Gimana Bapak? Selanjutnya oh, ini ya. Dari Pak Zikri. Okay. Jadi itu Mbak Kemudian sekarang Mas Zikri ya. Ya, Zikri dari PPI SHP. Mau tanya bagaimana cara mengukur ketidakpastian pengukuran dan kalibrasi pada alat autoclave. Mengukur ketidakpastian pengukuran dan kalibrasi. Jadi mungkin ini Mbak Elsa yang dapat menjawab nanti untuk memberikan ya, membuat suatu acara lagi yang ini terkait dengan kalibrasi. Lain ya Bapak ya. Memang autoclave ini ada 2 besaran di sana, suhu dan tekanan. Minta tolong nanti Mbak Elsa bilang sama Kang Ivan untuk ini untuk dipenuhi ya. Iya. Oke. Mbak Santi Kristiani, bagaimana cara menghindari adanya penyetelan yang tidak disengaja pada alat setelah alat dikalibrasi, Pak? Wah, ini yang repot. Ya kalau ini Mbak Santi kan sebetulnya komitmen dari dari teman-teman semua ya untuk menghindari penyetelan. Lazimnya memang kalau di 17025 itu terkait dengan peralatan memang diberi warning, di sana ditempelin untuk tidak dilakukan penyetelan dan seterusnya lah. Ya pokoknya bagaimana cara menghindari. Tetapi kalau ada penyakitnya ya repot itu. Ada yang suka ngoprek gitu. Oven udah deket sama lebaran dipakai bikin kue misalnya.
Akhirnya ya kan harus disetting ulang. Jadi ya ini tergantung dari masing-masing manajemen laboratorium untuk mensiasatinya. Saya tidak bisa memberikan suatu trik ya, Ya triknya yang paling ampuh itu ya dijagain sepanjang hari. Tapi masa kita mau nongkrong di situ terus-terusan, nggak pulang-pulang. Iya. Ya, oke. Mbak Febrianti Listianingsih. Iya. Akhirnya menggunakan lab kalibrasi dengan CMC terendah pun di akhir ketidakpastian, jadi tidak memenuhi syarat toleransi. Terima kasih. Iki piye iki maksudnya iki? Akhirnya menggunakan lab kalibrasi dengan CMC terendah pun di akhir ketidakpastian, jadi tidak memenuhi syarat toleransi. Terima kasih. Ya, mungkin saya memahami ini. Jadi Mbak Febri ini sudah menggunakan lab kalibrasi dengan CMC terendah. Jadi udah lebih rendah dari ini, dari toleransi yang diharapkan oleh metode pengujian. Tetapi ketidakpastiannya ternyata lebih besar didapatkannya dari toleransi. Maka ada kemungkinan bisa saja peralatannya tersebut yang memang sudah waktu mereview spesifikasi hendak beli itu salah misalnya. Misalnya gini, seperti yang contoh tadi itu, goal akurasinya 0,1 gram, resolusi yang dibeli timbangannya juga 0,1 gram. Jadi itu sebetulnya salah, harusnya 0,01. Atau bisa jadi ini peralatannya juga sudah terlalu tua. Misalnya gini, oven misalnya. Oven ini sudah terlalu tua, meskipun dikalibrasikan ke lab kalibrasi yang CMC-nya lebih kecil dari plus minus 2, tetapi ketika karet pintunya tadi udah pada doer, gitu ya. Jadi banyak bocor di sana sini, ya akhirnya nggak bisa tercapai CMC yang dinyatakan oleh lab kalibrasi. Jadi lab kalibrasinya bukan PHP teman-teman, bukan PHP Mbak Febri, enggak. Tapi memang bisa jadi loh ya, tapi ini bisa jadi ovennya Mbak Febri ini memang sudah harus di-repair. Oke, ini ada Mas Zikri lagi. Oh. Maaf Pak, boleh saya minta materi PPT-nya Pak? Oke. Sudah di-share Bapak. Nanti sama Mbak Elsa ya. Iya, sudah di-share di Sudah di-share Mbak ya? Oke. Iya, sudah. Linknya, post-testnya kirim ulang ya Mbak? Ya, sudah Ya. Ibu. Sudah dikirim ulang. Sudah Mbak katanya. Sudah. Nah, ini masih Mas Ari. Mas Ari. Assalamualaikum, saya Ari Agustian dari Perumdam Tirta Kencana. Perusahaan umum, terserah deh ya, Samarinda. Ingin menanyakan tentang evaluasi kalibrasi. Bagaimana cara menyikapi tindakan apa yang harus dilakukan bila instrumen ukur yang dievaluasi kalibrasi hasilnya tidak layak pakai. Sedangkan kemampuannya dalam membaca nilai CRM hasilnya baik. Dan uji profisiensi pun hasilnya in layer. Untuk info tambahan, nilai ketidakpastian tertera sertifikat kalibrasi besar Pak. Mohon pengarahannya Pak. Baik. Jadi membaca CRM itu adalah salah satu cara untuk melakukan kalibrasi. Dan ini saya juga nggak tahu peralatannya apa. Okay. Saya nggak tahu ini Mas Ari peralatannya apa, tetapi kelihatannya kalau ini ada di Samarinda ya. Ya, Samarinda. Ini berarti dikalibrasi sama LK 100 kelihatannya. LK 100 IDN. Nah, ini coba ditanya dulu, ini CRM-nya, peralatannya apa? Karena ketika punya CRM, maka dia bisa mengkalibrasi sendiri ketika dia itu instrumen analisis. Instrumen analisis tapi bukan spektro ya. Instrumen analisis yang memang dia lab kalibrasinya tidak ada di sini. Kemudian pada user manual guide-nya peralatan tersebut ada
tercakup di sana metode kalibrasinya. Kemudian teman-teman di Perumdam Tirta Kencana ini juga memiliki CRM. Maka boleh dilakukan kalibrasi sendiri. Jadi tidak harus ke LK 100. Nah, ini ketidakpastian yang tertera di sertifikat kalibrasi besar, Pak. Nah, ini saya juga coba diklarifikasi, Mas Ari, ke laboratorium kalibrasinya. Kemudian dari Mas Antonius Diki Wibisono. Iya. Salam dari PT Arjuna Utama Kimia Surabaya. Alhamdulillah. Salam kembali. Salam Mbak Pak. Azaria Sabrina, Pak, berarti apakah jika display alat di set suhu 37 namun terbaca 40 untuk persyaratan metode 36 plus minus 2 kita berfokus pada hasil baca alat sebenarnya saja ya. Display tidak harus sesuai. Ya iya Mbak. Jadi yang kita acu adalah suhu sebenarnya yang terjadi di dalam, ini kalau 37 inkubator, di dalam inkubator. Jadi nggak usah merhatiin ini, nggak usah merhatiin displaynya berapa. Pecah sekalipun displaynya itu nggak masalah. Yang penting sertifikat kalibrasi menyatakan suhu terjadi di dalam adalah sekian. Jadi pada saat saya bekerja dulu, tahun 77, teman-teman, itu furnace itu masih belum ada indikatornya. Adanya hanya setter saja. Nah, setter tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga di dalamnya memenuhi kebutuhan yang saya jalankan. Yaitu misalnya 550 plus minus 25 derajat Celcius. Itu dibuktikan oleh ini. Oleh sertifikat kalibrasi suhu di dalam yang terjadi berapa. Tapi furnace tersebut tidak memiliki indikator, dia hanya punya setter toh aja. Jadi kembali lagi Mbak Sabrina, yang perlu kita fokus melihatnya itu adalah pada hasil kalibrasinya. Jadi suhu yang terjadi di dalam inkubator tersebut ya, bukan pembacaannya. Pembacaannya berapapun nggak ada urusan. Yang penting di dalamnya dia 36 plus minus 2. Mas Widianto, contoh kasus hasil koreksi kalibrasi ternyata adalah sebagai berikut. Suhu 30 koreksi 0,5. Suhu 40 koreksi 0,3, suhu 50 koreksi 0,7. Pertanyaannya untuk mengetahui koreksi suhu 45, apakah kami bisa menggunakan perhitungan interpolasi dan untuk mencari nilai koreksinya? Siap, Mas. Jadi pendekatan yang paling dapat diterima adalah interpolasi. Ya. Jadi itu yang memang digunakan secara internasional. Jadi dianggap interpolasinya linear ya, meskipun sebetulnya tidak linear di beberapa titik. Karena kalau teman-teman juga minta di 45 gitu, ini kebetulan 30, 40, 50 tahu. Terus melakukan pengukuran ada di 45. Terus minta dikalibrasi juga di 45. Nanti kalau ngukur di 31 dapat 31, nanti dikalibrasi di 31. Akhirnya semua resolusi minta dikalibrasi. Kan akhirnya mungkin lab kalibrasinya mungkin mau, dengan catatan ya biayanya nambah. Nambahnya itu hancur-hancuran. Akhirnya nanti konsekuensi lanjutannya juga teman-teman lab kalibrasinya nggak pulang-pulang juga. Nanti cost di sana akhirnya. Oke. Ibu Nano, Indofood. Jika ketidakpastian cukup tinggi, bagaimana menindaklanjutinya? Nah ini saya mengartikan sendiri deh kalau gitu. Cukup tinggi itu artinya lebih besar dari toleransi yang diizinkan. Maka menindaklanjutinya ya seperti penanganan pekerjaan yang tidak sesuai pada 17.25.
dievaluasi dulu root cause-nya apa, kemudian diambil tindakan korektifnya apa. Nah, kalau koreksinya jelas pokoknya dia harus memenuhi, harus layak pakai. Nah, ini kalau cukup tinggi berarti tidak layak pakai. Kita lihat dulu. Jangan-jangan nanti ya seperti tadi, beli peralatannya salah, atau memilih lab kalibrasinya salah. Tidak tepat. Mas Agis Dwiki Hermawan, izin bertanya Pak. Waktu itu sempat diinfo saat webinar yang lain, bahwa nilai koreksi dapat juga digunakan sebagai adjustment settingan. Misal oven di setting 100 derajat Celcius, koreksi 5 derajat. Maka untuk setting selanjutnya di setting menjadi 15 derajat Celcius agar tercapai suhu terukur 100. Apakah hal tersebut betul, Pak? Jadi kalau adjustment, misalnya gini, misal oven di setting 100, koreksinya 5. Min 5 koreksinya, berarti kan ketika setting 100, suhu di dalamnya itu adalah 95. Karena minus 5. Nah, untuk settingnya itu memang bisa ya beberapa temperatur control yang tertempel pada oven saat ini ada yang bisa di setting, tetapi ada juga yang tidak bisa. Ya tidak bisa itu kalau dia menggunakan bimetal untuk ininya. Tapi kalau yang untuk digital, Omron atau ya macam-macam merek ya, itu bisa. Tetapi tidak semua teknisi kalibrasi itu atau tidak semua manajemen laboratorium kalibrasi itu diizinkan untuk melakukan ini, adjustment. Jadi adjustment itu harus dikomunikasikan dengan ini. Dengan apa? Dengan pelanggannya ya, dengan pemilik atau pengguna peralatan itu. Dan biasanya kalau saya pun saya tidak mau melakukan. Jadi tolong dilakukan adjustment sendiri dengan cara ini. Karena meskipun sama-sama Omron dengan tipe yang berbeda, cara adjustmentnya juga berbeda-beda. Nah itu yang tidak dimiliki oleh teknisi kalibrasi. Teknisi kalibrasi itu tugasnya hanya satu. Melakukan proses kegiatan membandingkan antara pembacaan alat ukur atau alat uji dengan nilai benar. Titik. Hanya itu toh. Oke. Jadi Mas Agis silakan diijaz dulu, baru kemudian dilakukan ininya, kalibrasinya. Kemudian ada dari Pak Zaini ya. Nah ini tadi udah dijawab Bapak tadi, terulang tadi. Lanjut ke Ibu Purniati Maklim. Iya. Bagaimana cara lab mengevaluasi hasil sertifikat kalibrasi? Lab kami pernah ditanyakan oleh asesor terkait hal tersebut. Jadi seperti ada pada materi Ibu. Ya, jadi untuk mengevaluasinya yaitu sebetulnya verifikasi sebetulnya sebutannya sesuai dengan klausul 644 ya, dan 645 itu verifikasi sebutannya adalah membandingkan aja antara persyaratan yang ditetapkan pada metode pengukuran dengan ujuk kerjanya peralatan yang dituangkan pada sertifikat kalibrasi. Jadi itu saja yang ininya. Seperti yang ada pada materi. Materinya nanti minta tolong dibagikan supaya jelas nanti. Kemudian Bu Sofiati Aziza, apakah bisa dijelaskan kembali bagaimana menghitung agar alat yang awalnya tidak layak pakai menjadi tidak layak pakai juga? Nah, jadi ini mungkin maksudnya menjadi layak pakai ya. Contoh alat kami COD reaktor rentang operasi 150 plus minus 2. Suhu terukur sel 145,8 sampai 146,8. Di luar. Nilai ketidakpastiannya 1,5. K-nya 2. Jadi akhirnya rentangnya ini kita gambarkan 148 sampai dengan 152.
Kemudian terukurnya ini 145,8 sampai dengan 146,8 ini minimum maksimum plus minus ketidakpastian. Pasti di luar rentang. Karena rentangnya operasional 150 plus minus 2. 145,8 dikurangi 1,5 misalnya. Berarti kan 144,3. Nah 144,3 aja udah di bawah 148. 150 min 2. Jadi seperti itu, Ibu. Akhirnya di sini ini yang salah sebetulnya bukan Bu Sofiati. Yang salah lab kalibrasinya. Lab kalibrasi Bu Sofiati menginginkan di area 150 titik tengahnya itu. Jadi kalibrasi di 150. Ini dikalibrasi di 146 kira-kira. Jadi lab kalibrasinya yang salah. Oleh karenanya teman-teman, tolong pada saat teknisi kalibrasi datang mengkalibrasi di tempat teman-teman, itu jangan ditinggalkan. Ditungguin. Ya kalau misalnya 105, teman-teman harus memastikan sampai 105 tercapai di dalamnya. Toleransinya plus minus 2 tadi itu, ketidakpastiannya, itu memang tidak bisa di ini. Tetapi bahwa nilai ukur di 105 itu dapat difasilitasi oleh lab kalibrasinya. Tapi ketidakpastiannya tidak bisa. Ketidakpastiannya itu tergantung dengan peralatan yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, jadi jangan ditinggalkan. Pastikan bahwa COD reaktor ini dikalibrasi di 150. Jangan di 146. Ini di 146 ini, Bu Sofiati. Baik, saya lanjut. Mas Dedi Rustia, mohon penjelasan. Apa? Jaluk penjelasan apa? Baik, untuk verifikasi, ini Mas Ahmad Arifin dulu. Mungkin ini berlanjut ini ya. Untuk Mas Dedi di bawah mungkin. Untuk verifikasi akurasi neraca analitik kapasitas 200 gram, syarat keberterimaannya berapa ya Pak? Apakah boleh nilai koreksi ketidakpastian anak timbang digunakan untuk syarat keberterimaannya? Nggak bisa Mas. Syarat keberterimaannya itu ada pada toleransi penggunaan. Jadi tidak bisa dinyatakan seperti ini. Jadi dia digunakan untuk menimbang berapa dengan toleransi berapa. Nah itu yang harus kita ketahui dulu. Baru kita verifikasi, kita bandingkan dengan unjuk kerja timbangan tersebut yang dituangkan pada sertifikat kalibrasinya, yaitu koreksi dan ketidakpastiannya. Itu Mas Ahmad Arifin. Mas Zaini, baik Pak, sudah dapat poinnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas wawasan informasi. Alhamdulillah. Oke. Untuk kita ketemu Mas Zaini ya. Bu Siti, lanjutannya. Izin bertanya, jika dalam kalibrasi temperatur kontrol menunjukkan penunjukan alat min 22 dan penunjukan standar min 24, koreksi min 2. Ketidakpastian plus minus 1,2. Yang kami tanyakan apakah perhitungan kelayakan alat bisa menggunakan prosedur penunjukan alat plus koreksi plus ketidakpastian sama dengan kelayakan alat. Gini, Bu Siti, penggunaannya Bu. Jadi ini kelihatannya cold storage ini ya. Kelihatannya cold storage ini. Nah itu penggunaannya, misalnya memang ini cold storage, seandainya ada cold storage, simpan udang beku pada cold storage dengan temperatur minus 23 sampai minus 25, misalnya seperti itu. Nah ketika metodenya seperti itu, maka penunjukan alat min 22, penunjukan standar min 24, berarti kan di rentang itu kan, antara 23 dan 25. Jadi nilai benar ini penunjukan standar ini.
Ini lab kalibrasi ini sudah beberapa kali saya beritahu. Jangan menggunakan istilah penunjukan standar. Karena kalau penunjukan standar M24, itu apakah standarnya itu koreksinya 0? Kan nggak mungkin kan koreksinya 0 itu. Jadi ini penunjukan standar M24. Itu toh aja sudah. Koreksi tidak perlu diperhatikan. Karena merupakan suatu suatu enclosure sebetulnya dia, ruangan. Jadi sama dengan oven. Tapi ini kebalikannya, ini dingin. Saya yakin ini kayaknya cold storage. Nah, toleransinya plus minus 1,2. Nah, ketika tadi itu metode penyimpanannya itu adalah 23 sampai dengan 25, boleh dikatakan juga minus 24 plus minus 1 kan tentunya. Nah, ketika ketidakpastian itu lebih besar dari toleransi plus minus 1, maka tidak layak pakai. Tetapi kita perhatikan juga desimalnya ini kan 1,2 ya. Sementara di sini tanpa desimal persyaratannya 24 plus minus 1. Nah, dengan demikian kita tanpa desimal dibulatkan menjadi layak pakai akhirnya. Itu. Jadi tidak tepat ketika prosedurnya seperti ini untuk mengevaluasi kelayakan alat. Ibu Soja Siti Fatimah, apakah kalibrasi hanya untuk alat-alat ukur yang kuantitatif? Betul Ibu. Jadi memang agak sulit kalau kita mengkalibrasi misalnya metal detektor gitu, itu agak sulit. Yang kualitatif sulit. Jadi dan belum ada. Setahu saya masih belum ada laboratorium yang melakukan kalibrasi yang kualitatif. Kemudian Bu Purniati Maklim, tadi sudah ya, cukup dibuat keterangan atau bagaimana laporannya? Iya, jadi ini mungkin laporan laporan verifikasi. Dibuatkan laporannya, jadi evaluasinya juga ada Bu Purniati ya. Jangan hanya keterangan bahwa ini layak pakai atau bahwa ini tidak layak pakai. Jadi harus ada kenapa dinyatakan layak pakai. Jadi harus ada rekamannya di sana. Sehingga dinyatakan layak pakai atau tidak layak pakai. Ada juga yang sudah gitu. Sudah kami verifikasi dan layak pakai. Mana rekamannya? Wah, enggak saya rekam. Emang siapa lo? Enggak ada rekamannya terus mesti dipercayakan, enggak bisa. Mas Risang Pamungkas Anurogo. Bapak sebelumnya pertanyaan terakhir yang ini Pak ya. Soalnya waktu sudah menunjukkan 15:45 menit Bapak. Ini gua nggak senengnya lu kalau bikin ininya sempit-sempit gini. Akhirnya banyak yang nggak kejawab kan. Iya Bapak. Oke, nggak apa-apa. Iya Bapak. Baik, ini pertanyaan terakhir. Dari mana kita dapat nilai toleransi maksimal alat, Mas? Ini ada di mana di metode pengujiannya. Ini dinyatakan di situ, ya. Ini dinyatakan di sana. Ini saya tapi terkesan dengan ini namanya Anurogo. Satu lagi lah, Mbak. Baik, Mas Doni Pak. Nugraha. Bagaimana interpretasi hasil kalibrasi pengukuran suhu temperatur jika menggunakan kurva kendali? Seperti kedrojat bukan pada titik-titik tertentu seperti yang dijelaskan. Ini kalau pengukuran suhu temperaturnya ini ada di mana? Kan gitu. Jadi harusnya tetap saja kalau dia suhunya itu enclosure, ya sama seperti tadi itu evaluasinya. Kalau suhunya ini termometer, nah tinggal digunakan untuk apa dia? Kalau kurva tadi itu merupakan persyaratan dari, tidak bisa tapi kadang-kadang penggunaannya itu beda-beda spesifikasinya. Termometer digital untuk memantau suhu minyak goreng pada pabrik kerupuk.
kerupuk akan menjadi bagus ketika digoreng pada suhu 180 plus minus 5 derajat Celcius. Nah itu kan berbeda dengan nanti kalau termometer ini juga digunakan untuk mengukur hal yang lain dengan toleransi yang sempit. Sehingga tidak bisa dihubungkan dengan kurva kendali. Jadi akhirnya pada masing-masing titik penggunaan. Baik, demikian Mas Antonius Diki Wibisono, saya mohon maaf karena sudah diperintahkan Mbak Elsa untuk berhenti. Saya mohon maaf. Oke, baik. Jadi saya akhiri. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Untuk Zoom meetingnya jangan ditutup dulu ya Bapak, nanti ada sesi foto. Oke. Sebaiknya foto dulu Mbak, ya. Ya. Baru post test. Ya. Oh baik Bapak. Ya supaya saya langsung bisa tidur siang. Tadi nggak tidur siang soalnya. Ya. Oh, baik Bapak, oke. Ya. Saya kembalikan ke sebelum itu. Terima kasih Bapak udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya. Namun antusias dari peserta kan terlalu luar biasa sampai banyak yang tidak kejawab. Ya. Mungkin nanti ada kesempatan lain atau nanti akan dijawab lewat webinar yang lain atau lewat email dari peserta-peserta seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya jika belum terjawab pertanyaannya. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi foto bersama ya. Oke, untuk Lab Indonesia, Bapak Gangsar ingin berfoto terlebih dahulu seperti itu. Baik, Mbak Elsa, ditunggu sebentar. Iya. Lama juga ya kita mau nyocokin muka aja. Milih pose dulu Bapak. Tereksis gitu nanti. Baik, Pak Gangsar dan Mbak Elsa, saya hitung sampai 3 ya Pak ya, ya Mbak. 1, 2, 3. Senyum. Satu kali lagi boleh? 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Gangsar dan Mbak Elsa. Ya, sama-sama Mbak. Foto nggak terasa ya Pak ya? Oke Mbak Elsa ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gangsar Sulistiarto ya. Sama-sama sudah Mbak. berbagi ilmunya atas waktunya yang udah disempatkan ini. Terima kasih Bapak. Semoga bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live. Baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi link post-it yang sudah dibagikan di kolom chat. Itu diisi ya Bapak Ibu, itu bersifat wajib sebagai syarat penerbitan sertifikat seperti itu. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan karena itu saya Elsa Adia Putri, saya pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lab Indonesia dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.